Kembali lagi bersama kami di Selo Podcast bersama dengan gua, Philo Sebastian, dan sebelah gua Michelle. Ini kita udah nyampe ke episode 6. Sebenarnya ada yang mau gue tanya sih, Cal. Apa tuh? Kan saat ini kita bekerja di, nggak dibilang kerja banget, cuma kita menghasilkan uang dari dunia digital. Dan yang gue lihat kan yang kita jalanin saat ini ya udah jalan aja gitu. Iya, di era YouTube ya. YouTube, Instagram. Lagi nyoba TikTok. Iya. TikTok juga dibilang baru lah ya. Maksudnya Baru. benar-benar baru yang jalan banget nih zaman sekarang. Iya. Dan lu sebenarnya ada rencana lain nggak sih? Semisalnya di luar dari apa yang kita kerjain saat ini. Kan banyak orang yang nanya gitu. Oh itu kan nggak nentu ya. Nggak tahu sampai kapan ya. Bener juga. Ada orang yang nanya kayak gitu. Nah, lu sendiri? Kebetulan gue dari awal yang gue bilang lulus SMA dan gue nggak kuliah itu memang tujuannya sebenarnya yang kayak gini-gini aja gitu, jalanin yang social media, terus sebelumnya makeup gitu kan. Memang di bidang jasa, memang kalau gue tuh lebih yang kayak sharing dan dunia kecantikan gitu. Tapi kalau misalnya udah nggak ada social media atau misalnya udah nggak begitu zaman, mungkin bakal balik ke makeup, mungkin bakal bikin studio makeup atau cari usaha atau buat usaha baru. Belum tahu di bidang apa, tapi mungkin ya pasti seputar-seputar ini aja gitu. Oke. Tapi kayaknya kalau nggak ada social media, atau udah nggak begitu zaman, ngapain ya? Kalau gua rasa sih mungkin ya. Kalau sosial media nggak ada, gua rasa nggak mungkin. Tapi kalau platformnya yang berganti atau misalnya cara mainnya berganti, gue masih merasa itu hal yang mungkin. Jadi kalau ditanya gue ngapain, ya gue akan memanfaatkan yang sudah terlanjur gue bangun ini untuk hal lain. Jadi gue nggak jadiin ini sebagai tujuan akhir. Misalnya kita buka usaha, kasarnya kita tuh punya tempat untuk mempromosikan itu. Iya, justru kenapa gue bilang gue mau jalanin kayak social media ini, gue lumayan tekunin juga karena memang sih kalau orang yang sudah lebih dikenal, bukan terkenal ya, itu pasti apapun usaha yang nanti dibuka lebih mudah, banyak yang tahu gitu, lebih banyak yang mungkin mau mampir karena udah percaya sama kita, udah tahu kita gitu. Ada keuntungannya lah. Kasarnya orang buka usaha, biasanya mereka nyari influencer, content creator. Kalau kita kan kita udah punya tempat sendiri. Iya. Dan kita jadikan itu sebagai pasar utama dulu, baru akhirnya kita share ke orang-orang. Kayak gue sekarang ada jual minuman gitu, ya orang-orang yang misalnya mau buka usaha itu juga atau misalnya tertarik untuk beli ya, memang udah lihatnya dari lo sosial media dulu. gue gitu. Dan dari situ yang kalau ditanya habis ini mau ngapain, kalau gue pribadi ya, gue sih juga one day gue pengen punya usaha. Gue pengen punya cafe sendiri. Itu one day lah. Terus kalau ditanya lagi mau ngapain lagi setelah itu? Saat ini nulis. Terus ya jalanin apa yang ada. Terus terpikir gue pengen sering-sering misalnya lebih kayak travel atau jalan-jalan gitu sih. Berarti lebih buat mungkin masih bahagiain diri sendiri. Masih bahagiain diri sendiri, nggak yang berat-berat banget. Karena terkadang gitu sih. Karena kalau misalnya gue liat teman-teman gue yang lain tuh, plannya tuh serius banget. Ada yang mulai sekarang tuh udah mulai nabung buat beli rumah. Gue sih. Kan lu beli rumah buat diri lu sendiri. Iya juga sih, tapi kalau goalnya gitu loh, lu mungkin lebih yang ke kafe ya misalnya ya. Misalnya nanti udah itu paling nabung-nabung buat buka kafe gitu. Iya. Kalau gue juga memang lebih ke yang buat guanya sih, tapi mungkin kayak kendaraan atau yang rumah gitu-gitu ya pasti masih jangka waktu lumayan lama gitu. Tapi itu salah satu goal karena memang lu sekarang sih memang punya sewa rumah ya. Jadi lu punya tempat untuk berkonten, berkreasi dan segala macam. Nah di rumah gua kebetulan nggak bisa kayak gitu. Makanya mungkin gue pengen punya tempat sendiri yang buat gue bisa lebih proper, lebih bebas juga, dan ya lebih enak juga lah kayaknya kalau udah sendiri, udah gede. Berarti secara nggak langsung sebenarnya tujuan lu untuk kendaraan, rumah itu untuk menopang kerjaan lu saat ini. Tapi ya kayaknya kalau misalnya yang tujuan usaha gitu,
Untuk saat ini memang belum terpikir sih. Bahkan kayak orang tua gue juga nggak mau punya ini, nggak mau buka ini. Gue bingung gitu. Bukannya nggak harus ya. Balik lagi kalau orang tua itu mungkin lebih mikirnya biar kelihatan ada hasilnya. Nggak tahu ya yang mana buat. Memang ada bagusnya buat diri sendiri, tapi lebih ke kayak mikirin orang gitu loh. Ngomong anaknya udah umur segini gitu-gitu. Kok cuma di rumah aja gitu. Padahal maksudnya itu kan juga kerjaan. Cuma ya memang kayak harus ada pembuktian gitu loh untuk orang-orang lain. Nah, menurut gue nggak butuh yang kayak gitu. Kayak I don't need to please anyone gitu loh. Jadi nggak perlu membuktikan ke orang-orang kalau gue tuh begini. Jadi memang lebih buat diri gue sendiri gitu. Lu juga gitu kan? Ya sejauh ini buat diri gue. Tapi ya sih kayaknya kalau buat travel enak juga sih. Kayak apa ya? Terpikir. Perluasan konten juga nggak sih? Kalau misalnya gue orang taunya channelnya horor, misalnya itu, masa selamanya ngomongin setan? Kan ada yang ngomong gitu kan? Ya gue jalanin yang ada saat ini karena memang kebetulan gue taunya itu, gue ngertinya itu. Cuma memang ada sisi lain di luar itu yang orang nggak kenal tentang diri gue. Makanya kadang gue berkonten sama lu, oh ternyata Vilo bisa ngomong santai ya sama cele ya. Bisa ketawa, bisa bikin konten nyanyi di TikTok. Pada akhirnya ada yang komen juga, oh ternyata cele, oh ternyata kok Vilo bisa ini gitu. Iya benar juga sih. Memang ada kalanya kayak orang mungkin gak lihat yang di luar sosial media gitu kan. Makanya ini kita buat podcast ini juga kan memang biar orang-orang tuh lebih mengenal kita yang di luar dari ini. Kayak kita kalau ngobrol ini aja santai gitu ya. Kalau misalnya dari orang tua lu ada gak sih? Tapi kayaknya padahal kita udah berapa ya umur? 23 ya? Lu 23, gue 24. Iya. Dari orang tua gue sih dulu ya 2 tahun lalu sih dia sempat menuntut gue untuk merit. Enggak dong. Dia nuntut gue untuk S2. Jadi ada harapan dari nyokap gue untuk apa ya? Ada harapan dari nyokap gue untuk gue kerja kantor sebagai PR. Karena kan gue jurusan PR. Jadi mungkin baginya itu keren gitu. Kalau ditanya, anaknya kerja apa? Gitu kan. Kerja kantor tuh keren ya? Bentar. Kayak gampang jelasinnya. Oh PR, public speaker gitu. Itu kalau misalnya bagian anak Ilkom ada yang kerja PR, itu cukup keren sebenarnya. Cuman kan gue udah nggak minat ke situ. Oh iya, jurusannya aja bukan yang sesuai. Iya, jadi sempat ada tuntutan itu sampai yang nggak sayang, masa iya kuliah PR, kerjaannya yang kayak gitu-gitu aja. Nyokap gue udah ngomong kayak gitu kan. Terus gue udah bingung, gue udah capek mau ngomong apa. Akhirnya gue jawab, kalau gajinya bisa lebih tinggi dari apa yang gue dapatkan sekarang, oke, gue nurut. Iya juga sih, bener sih. Makanya kenapa gue lebih suka memang ya di digital gini. Karena lebih bebas, fleksibel, dan gimana ya, lebih berkreasi sendiri gitu. Bukan yang sesuai patokan gitu-gitu. Terus ya apa yang kita kerjakan ya yang kita dapatkan kan. Kasarnya apa yang kita kerjakan saat ini tuh ya marketing. Bedanya nggak ada target dan kita kerja buat diri kita sendiri. Bener. Karena kita mempromosikan sesuatu gitu. Tapi kalau misalnya udah nggak zaman gitu, ngapain nih kita ya? Merit aja gue kali ya. Sama siapa? Banyak hal masih bisa dilakuin lah. Misalnya banyak potensi, potensi dari diri kita yang orang-orang nggak tahu dan ya mungkin itu saatnya untuk kita menunjukkan. Misalnya kayak gue nulis, gue kan lagi sering-sering banget nulis untuk nyelesain buku. Atau mungkin kan kita nggak ada yang tahu ya lu tiba-tiba jadi penyanyi kan kita nggak tahu. Putri Indonesia, waduh. Jauh banget. Tapi memang banyak loh, dulu ada yang suruh gue buat jadi nggak mau ikut gitu apa Koko Cici, Abang None, Miss Indonesia, Putri Indonesia. Kelas 3 SMA masalah gue, kelas 3 SMA apa semester 1 kuliah gitu. Gue minta lu kok sempet kayak, lu nggak coba Miss Indonesia? Saya nggak ini loh, nggak apa namanya, nggak berjiwa cinta negara gitu loh. Nggak cocok kayaknya. Nggak cocok. Jadi yang tetap yang lu pikirkan adalah gimana cara untuk membahagiakan diri terlebih dahulu. Lebih ke gitu sih. Udah gitu gue dari kecil, bahkan mungkin dari SD tuh gue jarang ada, tapi menurut gue sih jarang ya, nggak tahu tolak ukur orang. Menurut gue tuh banyak yang nggak terpenuhi gitu loh. Misalnya biasanya gue tuh selalu mendapatkan sesuatu karena memang achievement gue sendiri, entah gue dapat uang sendiri. Jadi ketika sekarang gue udah
cukup. Gue memang agak kayak norak gitu loh, jadi gue memenuhi kebutuhan gue sendiri terus gitu, daripada ada tujuan misalnya mau beli yang misalnya rumah atau kendaraan gitu, jadi kayak belum lah, masih mau mungkin shopping sendiri atau segala macam gitu, kayak buat bener-bener fulfill diri sendiri. Tapi salah satu faktor kebahagiaan lu kan ingin hidup bebas ya. Iya. Dan kayak tadi lu bilang lu pengen punya kendaraan sendiri, lu pengen punya rumah sendiri, supaya gampang untuk kerjaan dan lain-lain. Yang gue lihat kan saat ini lu masih sangat ditahan sama orang tua. Iya. Berarti lu perlu waktu juga dong untuk ngejelasin ke mereka bahwa Michelle udah gede loh. Itu justru mereka butuh gue membuktikan kalau gue tuh bisa sendiri dengan cara itu. Makanya benar-benar gue tuh kayak ya cukup usaha banget buat bukan keluar dari rumah sih, ya membuktikannya itu sekaligus buat diri gue sendiri, ya misalnya punya sesuatu yang mereka bakal pikir lebih tenang aja gitu, kayak oh ya udah Michelle udah bisa tinggal sendiri, walaupun gue juga nggak tahu sih bakal dikasih apa nggak tinggal sendiri. Tapi ya mungkin kalau ketika mereka lihat gue udah punya sesuatu, itu akan jadi bahan pertimbangan yang cukup seharusnya. Makanya kenapa gue juga disuruh buka usaha, biar ya mereka kayak pikir ya udah Michelle udah punya sesuatu yang udah pasti gitu. Jadi nggak perlu dikhawatirin lagi. Oke. Jadi bingung. Tiba-tiba saya terpikir, apakah saya benar-benar harus kerja ya? Lu mau kerja? Iya, nggak tahu. Belum tentu dikasih juga. Oke. Dulu gue memang waktu lulus SMA dan nggak kuliah itu, gue mikir cari uang dari mana ya? Bisa sih jualan online gitu-gitu. Tapi kok nggak berjalan gitu. Maksudnya kayak bukan di situ kan passionnya. Bisa, tapi kayak kok jalan aja gitu ya. Tahu-tahu sekarang jadi social media influencer ya. Oh, ya udah. Ternyata ada juga yang didapatkan. Tapi buat kayak misalnya kerja yang benar-benar, misalnya gue kantoran atau apa, kayaknya belum tentu dikasih juga sih. Susah ya jadi gue ya. Kalau gue memang nggak mau. Kalau gue ya, maksudnya gue udah sempat magang 2-3 bulan untuk tuntutan kuliah kan. Jadi kalau di kampus gue, lu tuh harus magang baru boleh skripsi. Dan pas gue udah magang, kerjanya gue bisa. Tapi yang gue tuh langsung terpikir gitu, oh gue nggak mau ketika gue udah lulus, masa depan gue, kehidupan gue itu hanya untuk kerja kantor, bolak-balik, pergi pagi, pulang sore, setiap hari. Dengan hari libur yang cuma Sabtu dan Minggu. Itu pun kadang kalau mepet banget Sabtu harus masuk. Jadi gue nggak mau keseharian gue, kehidupan gue hanya berhenti di meja itu, di depan komputer. Itu yang ngebuat gue, oke, gue harus bikin rencana lain nih. Ngapain kek? Yang ngebuat gue ya gue tetap kerja, dapat duit, tapi happy juga. Karena ada loh teman gue yang mungkin memang dia punya tujuan. Cuma saat ini dia kerjanya tuh ya kerja kantor. Jadi misalnya dia beli mobil, dia ambil cicilan yang bisa berapa tahun, dan dia harus setiap hari di depan meja itu demi membayar itu kan. Demi membayar itu. Iya juga sih. Demi sebuah objek yang lu nggak tahu sampai kapan itu objeknya bisa bertahan. Bener juga. Tapi gue lagi berpikir kalau misalnya Instagram udah nggak jalan, sekarang kerjaan gue di Instagram, gue ngapain ya? Kok gue belum ada tujuan gitu. Karena setiap kali tertuntut bokap gue nanya mau buka usaha apa, gue kayak masih belum nyampe sana gitu. Masih memang mau nyenengin diri sendiri, tapi kayaknya seharusnya gue udah mulai mempertimbangkan sesuatu. Pembicaraan ini akan menjadi berat. Jadi pikiran gue nih, wah, sepertinya memang harus cari tujuan, mau punya apa atau mau ngapain. Tapi ketika tujuan itu belum lo dapat, menurut gue itu hal yang wajar. Setidaknya ada yang lo kerjakan saat ini. Jadi kalau di pihak gue, kayak kita sebenarnya nggak perlu terlalu mikir berat. Perlu dipikirkan, cuma nggak usah yang gimana banget. Yang penting kita fokus dulu sama apa yang ada saat ini. Soal tujuannya itu nanti harusnya akan muncul seiring berjalannya waktu. Karena kalau gue ditanya, gue pun sebenarnya nggak ada tujuan. Tujuan gue tiba-tiba kepikiran, oh one day gue pengen kafe. Iya, bakal jalan. Itu muncul aja gitu.
Tapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan sementara yang gue buat sampai gue tahu sebenarnya tujuan akhir gue itu apa. Bahkan belum tentu nanti bakal terjadi gitu kan. Ternyata nanti di tengah jalan kita menemukan sesuatu yang kayak, ternyata yang mungkin ini lebih gampang, mending ini aja. Atau ternyata aksesnya jauh lebih mudah gitu kan. Lebih memungkinkan. Iya. Jadi daripada kita mikir susah-susah nggak ketemu, ngapain ya. Paling benar adalah jalanin yang ada. Dan ntar di tengah jalan mungkin kita lihat apa, kita belok. Gue sampai pernah tes kepribadian dong. Itu find the true you. Hasilnya? Enggak, mungkin karena guanya juga nggak terlalu punya niat gitu ya. Anaknya juga agak malesan, jadi enggak. Udah keluar hasilnya pun gue ngerasa kayak, enggak gitu. Enggak gitu sistemnya. Saya memang belum niat aja gitu. Nanti bakal. Jadi mungkin kalau ketuntut atau kepaksa gitu, nggak bakal ketemu juga gitu. Memang nanti pasti ada jalan.